Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Siang Pak. Kita bertemu kembali pada sesi ke-11 Bu ya, pada modul 4 perlindungan anak. Sebelumnya kita pernah mempelajari sesi ketiga Bu, yaitu mengenai kesehatan dan gizi. Yang sesi ke-8-nya pentingnya gizi dan layan ibu hamil, kemudian pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, kemudian kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Apakah yang sesi sebelumnya sudah cukup dimengerti atau dipahami Bu? Sudah Pak. Sudah Bu ya. Sudah bisa menentukan mana yang bergizi mana tidak yang dikonsumsi sehari-hari. Sudah Pak. Bu ya, bagaimana mencegah kesakitan pada anak Bu? Misalnya kalau anak tuh yang dialaminya itu apa Bu waktu dia masih balita? Kebanyakan penyakit apa yang dialami anak-anak balita itu Bu? Muncrat, Cret. Apalagi Bu? demam, Kemudian aku, badan kurus, terus dan gizi. kurang gizi. Apalagi Bu? Apalagi? Oke, itu aja Bu ya. Mungkin yang sering, yang umum dialami oleh anak-anak masih bayi atau masih balita itu diare, kemudian kecacingan, ya kan? Kenapa ada kecacingan? Kurang menjaga kesehatan diri, trauma dan demam berdarah, ya kan? Nah, jadi untuk mencegah itu kita harus menjaga kesehatan lingkungan dan pola makan yang benar. Oke, sebelum kita mulai sesi berikutnya, perlu kita bikin yel-yel dulu Bu ya. Mau Bu? Atau nyanyi Bu ya? Yel-yel ya? Yel-yel, ya. Kita buat tepuk apa Bu? Tepuk cantik. Saya contohkan Bu ya, tepuk cantik itu. Tepuk cantik pakai titik ya, pakai bedak, pakai colak, cancak warna ya. Tepuk tepuk apalah, tepuk rancak bana ya namanya ya, tepuk rancak bana kan, tepuk bersolek, tepuk bersolek lah namanya, lebih cantik. Oke, kita mulai. Tepuk bersolek pakai lipstik, pakai bedak, pakai colak, rancak bana. Oke, terima kasih. Jadi kita tetap semangat. Mari kita masuki sesi berikutnya, yaitu tentang perlindungan anak Bu ya. Perlindungan anak. Nah, siapa yang di sini yang belum punya anak Bu? Sudah punya anak semua ya? Oke, sudah punya anak semua. Anak itu menurut Undang-Undang 2000 nomor 23 tahun 2002 itu anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Itu yang dikatakan anak-anak. Di dalam sesi ini nanti akan kita bahas perlindungan anak, sesi pertama, sesi keduanya pencegahan kekerasan terhadap anak, kemudian pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Karena anak-anak itu harus kita lindungi, hak dan apanya semuanya harus kita lindungi Bu ya, tumbuh kembangnya, gizinya, lain sebagainya. Jadi anak itu, siapa yang tahu Bu hak anak itu apa aja Bu? Bu, siapa yang tahu hak anak itu apa aja? Ya, apa lagi Bu? Hidupnya layak. Jadi hak anak itu kita lindungi terbagi 4. Jadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Itu hak-hak anak itu yang melekat pada diri anak. Jadi haknya itu harus kita penuhi Bu. Hak hidup ya. Nah, seperti pamannya apa contoh hak hidup Bu? Ya, kelangsungan hidupnya, asihnya, gizinya, makanannya, perawatannya, tempat tinggalnya, lain sebagainya. Kemudian hak tumbuh kembangnya apa?
hak mendapatkan pendidikan, ya kan, hak kasih sayang, hak motivasi, rekreasi, bermain dan lain sebagainya, hak perlindungan. Apa contohnya? Ya, hak diperlakukan dengan yang benar, tidak diperlakukan kasar atau tidak dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual, ekonomi dan sebagainya. Jadi hak itu tidak boleh. Jadi hak partisipasi apa contohnya? bebaskan dia dari kegiatan Hak memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidupnya, seperti umpamanya minta pendapat dalam mengambil keputusan sekolah, makan, pakaian, pola asuh, hobi dan sebagainya. Minta pendapat anak, ikut berpartisipasi dalam hal-hal tersebut. Jadi dalam perlindungan anak ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak, banyak kekerasan, eksploitasi, penelantaran atau yang bisa membahayakan anak. Jadi perlakuan baik kita terhadap anak itu akan mempengaruhi sikap anak. Jadi pola asuh itu sangat mempengaruhi terhadap perilaku anak. Ada nggak kasus-kasus yang terjadi di daerah ibu penelantaran terhadap anak atau pengasuhan yang salah terhadap anak? Apa contoh bu kekerasan terhadap anak itu? Kekerasan itu terjadi pada anak itu kekerasan fisik, mental dan lain sebagainya. Kekerasan fisik seperti apa bu? Membanting, menampar, membentak-bentak, ya kan? Menggigit, mengguncang badannya, mencubit, mencakar, melempar anak, menyiram dengan air panas, membakar, memaksa anak. Itu fisiknya, itu akan mengakibatkan luka pada fisiknya. Atau kalau kita melakukan kekerasan, dia juga akan menyakiti orang lain tuh merasa benar karena orang tuanya juga menyakiti dia. Jadi dia mencontoh orang tua saya kayak gini, dia kayak gitu juga ke orang lain. Kalau dia kesal akan dibantingnya, akan dilemparnya, akan dipukulnya orang lain itu. Karena itu yang kita lakukan, itu pasti dilakukan anak. Makanya kita hati-hati terhadap anak. Nah, kekerasan fisikis seperti apa bu? Terhadap anak. Nah, mentalnya akan rusak, namanya ketok bentak, kita hardi, meremehkan, membentak, mempermalukan anak depan orang lain kan, tidak mencintai anak, mendorong anak, mengancam hukum, mengabaikan, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan. Kemudian kekerasan apa lagi? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual umpamanya perkosa anak, mensodomi, meraba-raba tempat yang sensitif bagi anak. Kemudian mempromosikan anak seperti pornografi, melibatkan anak tunjukkan seks lain sebagainya. Itu kekerasan seksual. Apakah ibu sudah melakukan hal-hal itu bu? Kekerasan terhadap anaknya bu? Siapa saja yang bisa melakukan kekerasan terhadap anak bu? keluarga istri, orang sekitar. Semua orang bisa melakukan kekerasan terhadap anak, tapi biasanya yang lebih banyak melakukan kekerasan itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Itulah yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap anak. Biasanya anak yang di bawah umur 12 tahun ke bawah. Tapi anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas itu orang lain yang bisa melakukan kekerasan. Umpamanya pacarnya melakukan pelecehan seksual, atau kawan lingkungannya. Jadi anak masih di bawah, masih SD ke bawah itu yang melakukan kekerasan itu orang terdekat. Jadi anak sudah besar keluar, sudah bisa bermain, sudah bisa bergaul dengan orang lain itu yang melakukan kekerasan itu orang pacar terdekatnya, temannya atau ibunya. Jadi kita harus waspada terhadap anak. Apa akibatnya bu? Apabila anak tersebut terhadap anak bisa menyebabkan kematian, patah tulang, cemas, takut,
malu, rendah diri, tertekan, ya kan? Anak itu nanti bisa isolasi diri, merasa dirinya bersalah, kemudian memandang dirinya memang pantas menerima hukum seperti itu. Jadi kemudian hilangnya rasa percaya diri pada orang lain, bisa bunuh diri anak itu, kemarahan yang sulit dijelaskan, meniru kekerasan, membunuh orang lain, kenakalan. Jadi anak itu akan nakal. Itu contoh kekerasan terhadap anak. Ya. Bagaimana cara mencegahnya, Bu? Kekerasan terhadap anak tersebut. Gimana caranya kira-kira mencegahnya? Jadi cara mencegah kekerasan terhadap anak itu yang pertama memahami tumbuh kembang anak dengan baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian membangun komunikasi dua arah dengan anak, kemudian membantu kesulitan anak jadikan anak sebagai teman diskusi, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, jangan mudah panik jika menghadapi anak yang rewel, yang suka melawan dan sebagainya, memberi pujian kepada anak jika dia berlaku baik, ya kan? Tidak menghakimi apalagi di depan orang lain, tidak memberi julukan negatif pada anak, tidak membandingkan anak dengan anak orang lain, mendongengkan cerita untuk mengantar tidurnya cerita orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah berhasil dalam cerita itu kita dongengkan. Jadi dia akan dengar dongeng itu akan ditirunya. Terus menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui membaca buku, artikel, majalah dan sebagainya. Melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama, olahraga bersama, main bersama, piknik bersama. Itu mengenali pergaulan anak, ya, siapa temannya, kita harus tahu. Terus mengikuti perkembangan informasi teknologi, ya Bu ya. Itu pencegahan yang bisa dilakukan terhadap anak. Jadi kalau kita di lingkungan di masyarakat, apa yang kita lakukan mencegah terhadap anak, tidak terjadi kekerasan terhadap anak? Jadi kita harus peduli sesama tetangga, melakukan diskusi dengan RT RW, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak, kemudian jangan takut melapor bagi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya ke Komnas Perlindungan Anak, dinas sosial dan lain sebagainya, karena itu melakukan kekerasan terhadap anak itu adalah melanggar undang-undang dan bisa dihukum siapa saja. Nah itulah jadi anak kita harus dilindungi. Itu kemudian nanti pertemuan berikutnya Bu ya, akan kita bertemu lagi nantinya pada sesi 12 di rumah Ibu Siska Ibu ya, untuk bulan berikutnya dalam materi yaitu mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Ibu, atau ada kasus seperti terdengar dulu terjadi di mana-mana, terjadi penjualan organ tubuh anak, ya kan? Terjadi pekerja anak di bawah umur seperti di Papua, di Nias, membelah batu, ya kan? Seperti itu yang sampai terjadi kepada anak-anak kita seperti itu. Jadi semua perbuatan yang akibatkan luka fisik, mental, psikis itu adalah pelanggaran. Itu dinyatakan kekerasan terhadap anak. Demikian, masih ingat Ibu yel-yel kita dulu Bu? Apa yel kita Bu? Ya, kayak listrik apa gitu kan? Ya, kemudian nanti Ibu bisa di rumah melatih mulai Bu ya, menerapkan materi ini di rumah. Jadi perlakukanlah anak kita dengan baik, lindungi anak kita dari kekerasan, supaya kemudian dari awal kita sudah belajar pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi semua materi itu berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi menjadilah orang tua yang lebih baik lagi. Jadi perlindungan anak akan
hak-hak anak tidak akan terabaikan. Kita penuhi hak-hak anak, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Demikianlah Bu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu Bu, tepuk K 2K. Nanti saya bilang tepuk P2K2, ya kan? Perlindungan apa Bu? Perlindungan, tidak salah, P2K2, peningkatan kemampuan keluarga, ya kan? Peningkatan kemampuan keluarga, ya kan? Peningkatan kemampuan P2K2. Jadi tepu apalah Bu ya, lebih semangat lagi sebelum kita pulang, biar Ibu pulangnya lebih apa, lebih semangat. Jadi nanti sesi berikutnya Bu, kan kita masuk lagi pada modul 5 kesehatan, kesejahteraan sosial. Nanti bahas penyandang disabilitas dan lansia. Nanti akan kita pelajari modul terakhir di kesehatan sosial, kesejahteraan sosial. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dengan harapan ibu-ibu bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.